Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas sekolah yang saya hormati. Eh, Pada kesempatan ini saya coba membuat simulasi terkait dengan pemanfaatan salah satu platform kecerdasan artificial intelligence, ya, kecerdasan artificial atau artificial intelligence, yakni Padlet, ya. Untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai pengawas dalam mendampingi satuan pendidikan. Nah, Padlet ini biasa kita gunakan untuk ketika kita ingin eh, melaksanakan pembinaan kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi kita ingin mengetahui sesuai dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu perlu kita melakukan semacam apa pemetaan, ya, pemetaan kebutuhan. Nah, pemetaan kebutuhan ini menggunakan Padlet. Nah, Bapak Ibu, saya akan mensimulasikan terkait dengan bagaimana kita membuat Padlet dari pertama sampai pemanfaatannya. Izin saya screen, ya. Nah, Bapak Ibu harus pastikan, ya, pastikan bahwa Bapak Ibu punya akun, ya, akun di laptop, ya. Saya buka. Misalnya saya menggunakan akun saya yang ini, ya. Nanti Bapak Ibu silakan mengetik Padlet. Ini Bapak Ibu, yang ada gambar ini, Padlet. Ya, diklik. Nah, nanti sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu. Silakan ini uh, apa namanya? uh, Klik ini. Nah, kemudian sign up, ya. It's free. Nah, kemudian sign up with Google. Masih proses, ya. Lama, ya. Bentar. Bentar. Ya. Nah, sudah masuk, ya, Bapak Ibu. Kemudian klik akun yang kita masuk tadi. Nah, kemudian continue, tunggu, kita proses. Nah, di sini Bapak Ibu nanti pilih, ya, for personal project, I'm student, I'm teacher with a team. Nah, ini Bapak Ibu dalam bahasa Inggris kita ubah ke bahasa Indonesia. Untuk mengubah ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu tinggal klik kanan, terus ini translate to English, ya. Biasanya kalau ada sini translate to Indonesia, ya. Nanti Bapak Ibu lihat saja, ya. Ini tidak muncul, harusnya translate to uh, Indonesia, ya. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu bisa rubah ke bahasa Indonesia, kalau biasa sini tulis Indonesia bisa langsung klik ke bahasa Indonesia. Tapi ini saya tidak muncul, tidak apa-apa, ya, saya pakai bahasa Inggris. Nanti pilih I'm a teacher atau saya seorang guru, klik sini. Kalau bahasa Indonesia saya seorang guru, ya.
Nah, kemudian ambil yang ini, yang bebas, yang free. Ya, ini. Mulai sini ya, klik. Jangan ambil yang premium nih, Bapak Ibu ya. Ambil yang eh, free. Ini, klik. Nah, ini dilewati aja, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian di sini biasanya tulis buat Padlet. Kalau di bahasa Indonesia buat Padlet ya. Buat Padlet. Saya lihat dulu, translate. Ini juga bahasa Indonesia ya. Ya, kita lihat ada bahasa Indonesia tidak. Nah, ini ada. Ya, saya sini bahasa Indonesia. Kita ubah ke bahasa Indonesia ya. Ya, translate. Nah, ini. Dan nanti kalau memang tidak ada menunya, klik saja di sini untuk bahasa. Ya, kemudian translate. Kemudian pilih bahasa ya. Ini. Pilih choose another language. Ini. Ya, baru cari. Ya. Nah, gitu. Oke, ini sudah ada bahasa Indonesia-nya. Ya. Nah, kemudian buat Padlet. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ambil papan kosong. Ya, ini. Klik. Nah, ini kalau muncul seperti ini, muncul notifikasi, tutup saja. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini tulis apa yang Bapak Ibu mau eh, ini untuk apa, gitu. Permintaan apa? Misalnya eh, misalnya apa namanya? Pemetaan ya, pemetaan beban pelatihan bagi kepala sekolah. Nah, misalnya gitu. Langsung dan ya, klik dan. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu klik ini setting ya, ini seperti roda nigir ini, diklik ya. Nah, nanti muncul seperti ini sudah ini ada permintaan kebutuhan pelatihan. Nah, ini deskripsi ini silakan Bapak Ibu mau menjelaskan apa, misalnya eh, kepala sekolah ya sebagai pemimpin perubahan dan pemimpin pembelajaran. Oke. Jadi deskripsinya kebutuhan yang terkait dengan ini ya, pelatihan. Itu apa? Misalnya kita jelaskan saja ya, kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan dan pemimpin pembelajaran perlu memiliki kompetensi yang memadai. Yang memiliki kompetensi untuk mengelola sekolah dan memberdayakan guru dalam rangka pembelajaran bermutu bagi murid. Ya, sepertinya begitu. Ya. Kemudian ini eh, wallpapernya ini ya. Backgroundnya mau diganti silakan ya. Silakan mau diganti apa, diklik ya. Di warna apa terserah ya. Ini ya terserah mau pakai yang mana. Oke, ini boleh, mau pakai ini juga boleh, oke, ini boleh. Terserah Bapak Ibu. Kayak ini ya.
terserah. Kita pakai ini aja ya, merah ini ya. Oke. Setelah sudah, ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mau mau bikin background pakai kamera atau pakai gambar yang ada di laptop, silakan. Ya. Oke. Oke. Kita kembali, sudah kita tutup ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, sebelum kita share, ya, sebelum kita share, ya. Jadi ini pemetaan kebutuhan pelatihan baik kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pemberwaan dan pemimpin pembelajaran perlu memiliki kompetensi untuk mengelola sekolah dan memberdayakan guru dalam rangka mewujudkan pembelajaran bermutu bagi murid. Ya, wujudkan sebentar. Wujudkan. Oke, ya, udah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita bagi, Bapak Ibu harus tulis pertanyaannya. Pertanyaannya Bapak Ibu klik ini ya, ada tanda tambah ini. Klik ya. Nah, di sini tulis nama Bapak Ibu. Misalnya saya ya, Aco Lambado. Nah, di sini Bapak Ibu boleh memasukkan foto Bapak Ibu, boleh pakai kamera. Ya, kalau Bapak Ibu pakai kamera, misalnya contoh ya, ini ya, saya mau pakai kamera. Sudah muncul ya? Nah, saya foto. Ya, save. Nah, sudah. Betul ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai gambar, boleh. Ini dihapus. Ambil gambar di laptop, ini upload. Ya, terus saya ambil gambar saya, foto saya misalnya sini. Ini misalnya ya. Ya, saya pakai foto saja dari tempat saya. Publish. Ya. Nah, kemudian tulis pertanyaan di sini. Tulis pertanyaannya. Apa yang eh, apa potensi apa? Sorry. Apa yang ibu bapak ibu butuhkan untuk meningkatkan kompetensi sebagai kepala sekolah? Ya, nanti teman-teman pas sekolah sudah tahu kompetensi terkait dengan pemimpin pembelajaran maupun pemimpin sekolah. Ya, apa yang bapak ibu butuhkan untuk meningkatkan kompetensi sebagai kepala sekolah. Nah, kompetensi kepala sekolah kan banyak ya. Ada kompetensi supervisi, kompetensi manajerial, dan seterusnya. Nah, setelah ditulis seperti ini, Bapak Ibu, dipublish. Nah, nah, ini kan sudah muncul. Ya. Nanti teman-teman kepala sekolah, mereka menjawab pertanyaan ini, tapi acuannya di sini. Mereka baca ini dulu. Ya. Tunggu kita berekam dulu. Ya. Nah, gini seperti itu. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kirim link ini Bapak Ibu harus kirim ke teman-teman kepala sekolah atau teman-teman guru. Ya. Bagaimana cara mengirimkan linknya Bapak Ibu? Ini. Bapak Ibu klik klik ini, ya, share, open share panel, ya, klik, oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik share. Nah, nanti ambil ini, copy link to board, klik, oke. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak sudah copy, Bapak Ibu bisa kirim ke eh, chat, kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom, ya, kirim ke Zoom seperti ini, bisa kirim, atau Bapak Ibu bisa kirim di WA, ya, WA, misalnya ini, saya buka WA ya, misalnya saya kirim di saya ya, saya kirim di saya, ya, ya saya kirim sini. Jadi Bapak Ibu seolah-olah mengirim di grup sekolah binaan ya, atau grup kepala sekolah misalnya.
Ini contoh saja ya. Oke, kita proses ya sebentar ya. Ya, ini sudah. Kita klik. Nanti Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah akan membuka di WA, ya, link ini. Jangan belum terkirim nih. Sudah terkirim ya. Oke, oke. Nah, saya buka di laptop saya. Di apa? Nah, saya buka. Saya akan masuk. Nanti saya lihat ya, Bapak Ibu lihat. Saya masuk ya. Pakai ini ya. Saya tulis misalnya saya nama misalnya Ramli ya. Saya pakai nama Muhammad Ramli misalnya. Nah, kemudian saya akan menuliskan jawaban saya. Saya akan ambil foto saya. Kemudian saya akan menuliskan jawaban saya. Misalnya, saya butuh misalnya gini ya. Saya butuh pelatihan penyusunan dan pelaksanaan program supervisi berbasis coaching. Akademik berbasis coaching. Ya, itu. Saya situ ya. Terus saya kirim. Nah, akan muncul di situ. Nah, itu. Saya sudah muncul di situ. Karena saya sudah kirim ya. Nah, ini. Ini muncul Bapak Ibu. Oke. Saya sudah muncul Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu contoh ya, saya contohkan misalnya. eh, eh, Misalnya ada satu orang dia sudah eh, ada link tadi, saya buka tab baru, saya klik ya. Jangan pakai tab ini. Saya pakai baru ya. Baik, saya pakai ini ya. Saya buka sini. Ini ini misalnya kepala sekolah yang baru juga baru buka ya. Nah, nanti kalau ketika seorang kepala sekolah baru buka, dia akan tampil kayak gini. Kalau siapa yang sudah masuk pasti masuk. Saya kepala sekolah SMK 1 ya. Saya klik sini, klik. Terus saya tulis nama Mufti Wahid misalnya. Ini Fsek SMKN 1 Halsel misalnya contoh ya. Terus saya ambil foto ya. Oke, foto.
Oke, ulang ya. Oke, ya, simpan atau save ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tulis jawaban. Misalnya ini kepala saya foto kehadiran tentang pelajaran mendalam tentang model-model ya, tentang model-model pembelajaran inovatif. Oke, kirim ya. Nanti akan muncul di sini. Ya, oke. Ini apa itu? Jadi muncul seperti ini. Nah, kemudian misalnya tambah lagi, misalnya ada kepala sekolah yang lain lagi. Misalnya, lihat kepala sekolah yang lain lagi ya. Contoh, misalnya ada kepala sekolah yang lain lagi, dia menggunakan akun ini lagi. Misalnya akun ini. Akun mana ya? Kita cari ini. Oke, akun ini. Adil Hamudin. Ya, misalnya sini. Ya, klik. Padlet. Nah, ini kan dia kepala sekolah yang baru lagi. Ya, ya, dia klik lagi. Terus sini. Adil Hamudin. Ya, Capsek SMA 6 Alsol misalnya. Contoh ya, pakai foto, foto, foto ini, oke. Depan, jawab pertanyaan. Misalnya saya butuh pelatihan terkait pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam menyusun perencanaan pelajaran dan penilaian dan asesmen ya, asesmen. Ya, kirim. Oke. Berarti kan sudah empat nih, empat kepala sekolah yang sudah masuk. Ya, jadi sudah ada empat kepala sekolah yang masuk ini. Ya, di tampilan kita sebagai pengawas ya yang menyebarkan link Padlet ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, uh, Padlet ini kita harus gunakan sebagai dasar dalam merencanakan tindak lanjut untuk memberikan penguatan ya, penguatan kepada kepala sekolah ya. Nah, maka hasil ini kita harus simpan ya. Kita harus simpan. Bagaimana cara menyimpan? Nah, kita klik ini, Bapak Ibu. Klik di sini, kemudian pilih ekspor. Ini, ekspor, kemudian ekspor as PDF ya. Ya. Boleh download file, bisa ekspor PDF. Kita ekspor saja. Kemudian uh, M4 generate. Sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu dalam bentuk PDF ya. Jadi semua teman-teman yang menjawab itu ada di sini semua Bapak Ibu. Ya, ada empat orang. Semua akan menjawab seperti itu.
Nah, kemudian kita download. Berarti ini ya, Padlet pemetaan kebutuhan pelatihan kepala sekolah. Save. Oke, simpan ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita buka, kita buka ChatGPT, ya. Kita buka ChatGPT, kita analisis ini, ya. Kita analisis hasil ini. Oke, Bapak Ibu, kita analisis, kita buka, ya, kita buka. Misalnya saya buka ini ya. Nah, PT tadi sudah selesai ya, PT tadi sudah selesai. Nah, kemudian ini kita buka ChatGPT, kita mau analisis. Nah, Bapak Ibu mau analisis harus masukkan, lampirkan itu data yang sudah di-download tadi, data pelet. Ini, klik kita ini, tanda tambah, kemudian tambahkan file. Nah, ini, pemetaan kebutuhan, klik. Nah, dilampirkan di sini. Tunggu sampai prosesnya selesai, baru kita klik ketik perintah. Baru kita klik perintah ya. Tunggu Rabu-Rabu. Misalnya, tolong analisis data tersebut dan buat rekomendasi tindak lanjut pelatihan. Oke. Boleh langsung disertai jadwal juga boleh. Disertai proposal pelatihan dan jadwal pelatihan. Oke, boleh ya. Setelah semua ini sudah kita ketik, kita enter atau klik tanda panah ini. Nah, untuk ChatGPT Bapak Ibu itu gampang juga Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat. Ini di mana list, Pak? Gambaran umum. Ya Bapak Ibu lihat. Jadi responden dan kebutuhan utama, ya. Hasil pemantauan kebutuhan menunjukkan bahwa kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Selatan memiliki kebutuhan peningkatan kompetensi yang berfokus pada peran strategis kepala sekolah sebagai pekerjaan dan agen perubahan. Nah, ternyata kepala SMA 1 memilih supervisi akademik plus coaching, SMA 2 SMK 1 model pembelajaran inovatif, kemudian SMA 1 SMA 6 Halsel pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Ada tiga. Ya, ada tiga klasifikasi kebutuhan yang muncul ya. Jadi dari sekian kebutuhan ini, ya ini juga akan mengklasifikasi mana yang perlu kita dahulukan, utamakan ya. Ternyata yang paling penting di antara kebutuhan ini itu adalah supervisi akademik berbasis coaching sangat tinggi. Ini yang harus kita lakukan pendampingan pembinaan kepada kepala sekolah supaya memiliki kompetensi supervisi akademik berbasis coaching. Nah, yang kedua tentang model-model pembelajaran inovatif. Kemudian pemanfaatan digital atau transformasi digital, ya. Kemudian ada satu lagi yaitu manajemen perubahan. Jadi ini terkait dengan praktik baik. Jadi ada tawaran masuk ya dari ketiga pilihan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa merencanakan. Nah, kemudian Bapak Ibu dia lanjut lagi. Berdasarkan data dapat disebutkan bahwa sumber akademik masih bersifat administratif ya. Memberikan penjelasan ya. Kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi ini dalam bentuk apa? In-service training, bisa workshop praktik baik, bisa simulasi dan coaching klinik, bisa RTL berbasis sekolah binaan. Nah, kemudian dengan pelatihan terintegrasi, ya, penguatan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah seperti melalui supervisi coaching, pembelajaran inovatif dan pemanfaatan AI.
Jadi bisa buat dalam pelatihan yang terintegrasi dari ketiga tadi. Ini penguatan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah melalui supervisi coaching, pembelajaran inovatif, dan pemanfaatan AI. Nah, apa yang diharapkan dari pelatihan ini? Ini Bapak Ibu. Jadi adanya program supervisi jaga kepala sekolah, dari sini implementasi pembelajaran inovatif, contoh AI untuk konseling dan asesmen, dan seterusnya. Kemudian RTL ditegrasi ke dalam ARKAS. Nah, bagaimana proposalnya? Nah, dia menawarkan proposal, ya. Jadi kita bisa bikin proposal, masalah seperti ini, ya. Proposal perencanaannya seperti ini. Kemudian jadwalnya, ya. Jadi bikin jadwal pretest, ada pretest, ya, ya, Pak Ibu. Oke. Kalau Bapak butuh soal-soal pretest, bisa ini. AI juga menawarkan ini. Kita klik ini misalnya, kita minta soal pretest, ya. Soal pretest, pretest. Kita taruh sini. Kita klik. Dia buat soal pretest. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita dimudahkan, ya, sangat dimudahkan dalam pendampingan kepala sekolah, ya, ketika kita memiliki apa namanya, kemampuan dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial, ya, untuk mendukung, mensupport, ya, membantu, memudahkan tugas-tugas kita sebagai pengawas dalam uh, mendampingi satuan pendidikan, baik kepala sekolah maupun guru, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini instrumen siap pakai, ya, selaras dengan kebutuhan kepala sekolah, pretest dan posttest. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak banyak cara, ya, kita bisa mengukur kemampuan awal kepala sekolah dalam bentuk pretest, kemudian nanti kemampuan akhir bentuk posttest. Setelah kita posttest itu setelah kita melakukan pelatihan, ya. Jadi ada soal-soal terkait dengan supervisi, ya. Kemudian ada soal-soal terkait dengan model-model pembelajaran, ada soal-soal terkait dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial, ya. Jadi nanti dibuat, Bu, Bapak Ibu, dibuat semuanya, ya. Nah, jadi itulah gunanya Padlet yang kita gunakan dalam rangka memetakan, ya, atau mengidentifikasi, ya, identifikasi kebutuhan apa yang diperlukan oleh sekolah binaan kita, khususnya kepala sekolah maupun guru. Ya. Nah, kalau Padlet ini digunakan oleh murid, oleh guru, ya, bisa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk memetakan kebutuhan. Misalnya, murid itu suka guru mengajar itu menggunakan model pembelajaran apa atau strategi apa. Misalnya, dia suka, dia menanyakan tentang uh, metode misalnya diskusi, atau misalkan apa namanya, ceramah, ataukah demonstrasi, ataukah praktek, ya. Nah, itu bisa kita tanyakan bisa guru tanyakan ke siswa menggunakan Padlet. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita kembali, ya, ke Padlet tadi. Nah, Bapak Ibu, Padlet ini sangat bagus, ya, kalau kita sebagai pengawas kita gunakan. Ya, ini seperti ini. Ya, kita bisa langsung baca, ya, bisa membaca, kita bisa sudah setelah kita download tadi, ya. Ini kan kita sudah download ini. Kita bisa buka. Sudah download tadi dalam bentuk PDF. Ini ya Pak Ibu. Ya, ini. Ya, ini pertanyaan dari saya, karena saya punya PDF, saya punya bertanya. Kemudian ada kepala sekolah, ya. Sorry, bukan ini, ada satu tadi. Ini pelatihan, ya. Nah, ini. Ini kan saya yang bertanya tadi terkait pelatihan guru baik kepala sekolah, ya. Nah, ini. Kemudian kepala SMA 1 menjawab ini
saya butuh pelatihan penyusunan penelitian coaching, terus coaching. Kemudian kepala sekolah SMP 1, saya butuh pelatihan tentang pembelajaran inovatif. Yang kepala sekolah SMA 6 Hazel, saya butuh pelatihan terkait pemanfaatan kecerdasan artifisial dan menyusun perencanaan pelajaran dan asesmen. Ya, ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat tadi sudah proses. Nah, ini jadwal. Nah, jadi Bapak Ibu, hasil daripada PLN ini bisa kita analisis, kita buat rekomendasi, buat proposal pelatihan, buat jadwal pelatihan, ya. Ini semua lengkap nanti. Hari berapa? 3 hari pelatihan, ya. Pelatihannya terintegrasi, ya. Menggunakan metode apa? Ada paparan interaktif, diskusi kelompok, simulasi praktek langsung, ada coaching klinik, ada presentasi hasil, dan seterusnya, ya. Jadi materinya ini kebijakan dan peran proses pembelajaran, supervisi akademik coaching, model pembelajaran inovatif, PBL, PJBL, deep learning, dan seterusnya, pemanfaatan AI, penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan asesmen, analisis hasil belajar, dan seterusnya. Ini lengkap, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pentingnya kita Bapak Ibu untuk terus belajar, ya, terus belajar secara mandiri maupun secara individual maupun kolektif, ya, mandiri maupun dalam bentuk teamwork, ya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan bersama. Nah, ini kalau internetnya kuat, dia langsung proses ini terkait dengan soal ini, instrumen pretest dan posttest. Bisa kita gunakan. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Itu saja yang perlu saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat pada kita semua. Saya kira sebuah kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang datang dari diri pribadi. Dan kita berbagi praktik baik ini akan bisa memberikan dampak bagi apa namanya, peningkatan kompetensi kita, ya, dalam menunjang, ya, menunjang uh, tugas pokok kita selaku pengawas sekolah dalam mendampingi sekolah-sekolah binaan untuk meningkatkan tata kelola sekolah dan layanan pembelajaran yang bermutu bagi murid. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Syukur dofu-dofu Subajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.